Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPU Banyumas siap. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sedulur KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan kami komisioner berlima lengkap dalam program Kemisan Sinareng JDIH, Sinau bareng JDIH KPU Kabupaten Banyumas. Sebuah program dari KPU untuk memperbincangkan, mengkaji, mempelajari, dan menginformasikan peraturan-peraturan kepemiluan dan terkait juga di dalamnya informasi kepemiluan yang lainnya. Hari ini alhamdulillah hadir lengkap, dan tema pada kesempatan kali ini adalah tema yang bagi kami adalah sangat penting. Jatuhnya KPU, suksesnya keseluruhan dan suksesnya tahapan pemilu, yakni terkait dengan sosialisasi. Hadir bersama kita penanggung jawab sosialisasi. Beliau adalah Raden Mas Surya. Selamat datang. Kita datang di kantin. Oke, Mas Surya. Panggilnya siapa ya? Raden Mas Surya. Ini kasubagnya mana ini? Kasubagnya Isoman. Oh ya, semoga lekas sembuh lah ya. Mas Surya, terkait dengan sosialisasi, mungkin bisa disampaikan awal dasar hukumnya, mengapa harus KPU sosialisasi gitu ya? Ya. Padahal masyarakat sudah paham, ngerti, kan sudah SMA masyarakat. Baik. TV-nya juga anak loh ya. HP gadget banyak. Baik. Terima kasih Pak Ketua dan juga teman-teman komisioner. Ini kita pertemuan kali ini sinau bareng terkait dengan sosialisasi pemilu nih. Ya. Dan selamat pagi, siang, sore, malam sedulur KPU Banyumas. Hari ini kita akan berdiskusi, mempelajari atau membaca lah, paling tidak ya ngimut-ngimut begitu kan, hal-hal yang mengatur soal sosialisasi pemilu khususnya demi suksesnya sebuah helatan akbar, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, jadi betul bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah memiliki akses informasi terkait dengan soal-soal kepemiluan, baik melalui media sosial, WA, handphone, ataupun juga media televisi di rumah. Dan juga mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lain juga ada melalui media massa. Begitu. Namun salah satu tugasnya KPU di bawah divisi saya ini, yang divisi apa? Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Paling panjang ini. Sosdikli ya. Sosdikli, Parmas, dan SDM. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Nah, bicara soal sosialisasi, kita sebenarnya secara inti dan prinsipnya kita adalah membagikan informasi, Pak Ketua. Soal tahapan, soal penyelenggaraan pemilu, baik anggaran maupun juga program-program dalam pemilu kepada masyarakat. Udah diatur di undang-undang ya? Sudah diatur. Undang-undang nomor 7 ya? Nomor 7 tahun 2017 itu juga sudah mengatur terkait dengan sosialisasi. Di pasal 18 itu ada. Cuman memang tidak secara spesifik mengatur soal sosialisasi pemilu pada masyarakat. Tetapi di situ sudah termaktub. Dan yang kedua, kita turunkan menjadi PKPU ini, Pak Ketua. Ada PKPU nomor 10 tahun 2018. Nah, di PKPU ini sudah lumayan rigid, ya. Sudah mengatur kepada siapa kita harus melakukan sosialisasi, Pak Ketua. Berarti sudah diatur ya, sama aja. Nih, seluruh KPU Banyumas sudah diatur. Apa saja? Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu menurut PKPU 18 itu, PKPU 10 2018. Di antaranya itu harus menyasar kepada 11 basis kelompok masyarakat. Pemilih yang berbasis ya. Pemilih yang ada di 11 basis. 11 basis itu di antaranya adalah basis keluarga, pemilih pemula, terus disabilitas, pemilih perempuan, marginal, keagamaan, komunitas, warganet, Jadi ada temen ada 11 Ini isolasi. Pemilih basis. Ya. Kedua, masyarakat umum. Ya, ada media massa. Media massa
sosialisasi. Ya, karena media massa ini kan justru menjadi bagian penting karena nanti akan juga menjadi semacam agen informasi untuk membagikan informasi. Partai politik dan sumbernya kan harus tetap KPU. Partai politik juga ya. Partai politik pasti. Jelas tahapannya, apa undang-undangnya. Ya, karena partai politik juga menjadi bagian dari peserta pemilu. Jadi harus kita sosialisasi itu Pak Ketua. Lalu ada lagi? Ada lagi. Apa? Ada lagi, ini saya lupa. Organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan itu penting dulu. Penting. Padahal kan orang gimana ya? Organisasi kemasyarakatan. Keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Itu juga penting itu Pak Ketua. Lalu yang lain? Yang lainnya ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah, ya penting itu ya. Harus tahu. Misal kita di kabupaten ini Pak Ketua. Mulai dari tingkat pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan terkecil RT ya. RT itu juga kita sosialisasi. Dan di 2019 kemarin itu kita tidak mengenal lelah. Remblong itu sampai aduh apa ya ibarat orang Banyumas itu orang kenal waktu lah gitu. Berarti ada lagi nggak? Ada lagi. Pengawas ada? Ada. Pengawas itu ya. Pengawas apa gue? Pengawas pemilu. Pengawas. Itu harus kita sosialisasi itu, gitu kan? Harus tahu lah ya. Harus tahu. Rujukannya tetap di KPU lah ya. Cara bongkoknya lah ya. Induknya itu tetap di KPU sebagai penyelenggara. Nah, mereka sebagai pengawas juga harus tahu nih. Iya, betul Mbak. Aturan-aturan. Gak boleh. Cuma pemilu pemilu aja sebetulnya KPU. Kan kita jelaskan ke mereka gitu ya. Jadi urusan penyelenggaraan pemilu itu Pak Ketua, yang paling tahu KPU. itu KPU Pak Ketua. Oh gitu. Ya. Jadi Tadi saya disalahkan baik. ya itu dinamika. Jadi, Pemantau pemilu ada lah ya. Pemilu itu juga harus diberitahu, harus kita sosialisasi. Berarti semua elemen masyarakat yang ada di dalamnya itu masuk semua dalam Termasuk ini. betul, termasuk pemilih. Nah, ini pemilih juga Penting. dengan berbagai usia begitu ya, berbagai latar belakang itu juga kita harus sosialisasi. Sampai palu usia dini malah ya. Usia dini. Loh, itu jelaskan. Mau bilang usia 17 tahun. Merasa 17 tahun. Jadi ya, kasarnya sebenarnya kewajiban KPU itu tidak boleh ada masyarakat yang tidak tahu pemilunya. Betul. Kuncinya sosialisasi. Berarti masyarakat ini sampai manual ya? Ya, iya. Termasuk juga masyarakat berkebutuhan khusus Iya. ya, Ketua. Apalagi Maksudnya apa kebutuhan khusus? Masyarakat berkebutuhan khusus itu sederhananya Disabilitas. bukan. Mereka-mereka yang ada di perbatasan gitu kan. Ini kan yang mengakses lah ya. akses terhadap informasinya mungkin banyak kendala gitu kan. Akses terhadap pusat pemerintahannya atau penyelenggara pemilunya itu juga tidak selancar masyarakat di desa atau di perkotaan yang tidak berada di pinggiran. Yang khusus apa saja? Ada yang ada di perbatasan, terus ada yang Perbatasan di wilayah negara ya, bukan perbatasan kabupaten. Apalagi kecamatan. betul. Yang ada di daerah terpencil. Terpencil kita ada nggak ya? Dan terpencil Banyumas ya ada. Mana tuh? Nah tertinggal ada. Banyumas kan masih tinggal. Ada yang mereka di lembaga pemasyarakatan lapas gitu kan. Lapas berarti tetap kan ini pemilih ya, Ya, tetap betul. punya Hak mereka. untuk memilih ini bisa undang-undang. Betul. Orang gila perlu nggak orang gila? Termasuk juga itu pasien. Pasien ya, Pasien walaupun dan pekerja yang di rumah sakit, yang ada di perusahaan-perusahaan ini kan mereka karena waktunya habis, sebagian besarnya adalah di instansi dia bekerja, sehingga dimungkinkan akses informasi soal kepemiluannya menjadi artinya dipastikan semua orang yang yang memilih lah biasanya memilih itu ya, yang memilih itu dapat informasi dari KPU. dan kemarin juga dilakukan itu ya. Sudah semua. Masuk tanya Terus gini, ini kalau melihat tadi informasi kan rata-rata komunitas, kemudian instansi mereka sudah jatuh 17 tahun. Terus kenapa sampai KPU itu Banyumas, mungkin di Sosdikli, itu ke sekolah-sekolah itu mereka kan belum 17 tahun. Ya, Gimana? betul. Niat masih Bener sih. Ya, Bener tahapannya sih. kita masih istilahnya kita mengkader gitu ya. Oh, gitu. Jadi betul bahwa mungkin hari ini ketika kita sosialisasi mereka belum punya hak pilih. Tetapi pada saat pemilu nanti
dia kan sudah punya hak pilih. Berarti materinya apa wis? Apa baik materinya? Materinya bisa kita siapkan itu Pak Ketua. Soal pengetahuan tentang Materi demokrasi, soal pengetahuan tentang kepemiluan, soal kesadaran untuk memilih, soal tanggung jawab hak dan warga negara, soal bagaimana cara memilih pemimpin yang punya kapasitas yang baik, yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi termasuk juga membekali agar generasi muda ini, calon-calon pemilih pemula ini tidak lagi bisa dikasih money politik. Oh, berarti banyak banget agar ini sosialisasi materi di luar tahapan. Kalau iya, agar pemilih kita itu menjadi pemilih yang cerdas, rasional, punya kedaulatan negara kuat. Jadi mereka harus kita bentengi dengan lengkap lah ya. Sebaik mungkin gitu Pak Ketua. Biar politiknya juga tidak berbiaya tinggi. Jadi pokoknya Anda menjadi bupati, kita ikhtiarkan, kita bantu dengan cara mengkampanyekan politik biaya murah. Jadi pemilihan cerdas ya. Betul. Jadi tidak lagi seorang calon kontestan pemilu itu harus mengeluarkan banyak biaya karena pemilihnya sudah cukup rasional. Ibaratnya seorang pemilih itu sudah bisa menilai lah karakter dari calon ini, visinya ini, karakternya begini, berarti layak. Berarti seluruh Banyumas, walaupun tanpa pemilu, tanpa pilkada, kita tetap sosialisasi melakukan sosdikri salah satu ke sekolah-sekolah. Betul. Jadi kalau Mas Kasis itu kemarin di Prodad itu ada daftar pemilih berkelanjutan. Di Parmas ini sosialisasi terus berlanjut. Sosialisasi tanpa batas, tanpa batas, tidak mengenal waktu dan tanpa anggaran. Itu 1 juta Mas. 1 tahun dipaneli. Ini sosialisasi Ketua. Kalau tadi berita sosialisasi, ternyata ketika masuk ke sekolahan itu bukan sekedar sosialisasi ya. Karena di situ ada penambahan istilahnya apa? Pendidikan pemilih. Nah, berarti dalam artian sosialisasi ini dikemas bukan sekedar menyampaikan informasi sosialisasi, tapi bagaimana kemudian menjadi sebuah pendidikan di masyarakat. Bahkan namanya sosdikli Mas. Kalau sosialisasi misalnya di tahapan ada tahapan. Ya, kita lebih kepada menyampaikan informasi soal teknis penyelenggaraan bagaimana. Itu kalau tahapan ya. Calonnya siapa, cara joblesnya bagaimana, biasa gitu kan. Pesertanya siapa saja, partainya mana saja gitu kan. Tapi kalau pendidikan pemilih, kita sudah mulai membekali calon pemilih ini dengan nilai. Itu yang masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke kelompok masyarakat komunitas. Untuk kelompok adat juga kita garap ya. Termasuk masyarakat adat, warga budaya itu garap termasuk. Jadi memang hampir semua semua lapisan masyarakat itu menjadi sasaran kita Pak Ketua untuk kita terus memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan pemilu. Mas, kan akibat negara, apakah udah kan kuat sih? Ya, leading sektornya memang KPU. Iya. Tetapi dalam perjalanannya kita juga bermitra dengan bermitra dengan banyak pihak lah. Di antaranya kita juga melalui badan ad hoc penyelenggara pemilu dari PPK sampai dengan KPPS, dan juga kita ada namanya relawan demokrasi gitu. Kita rekrut relawan demokrasi menjadi bagian dan juga ujung tombak dari sosialisasi. Dan ujung tombak juga ya. Dan ujung tombak ya. Karena kan kalau sosialisasi yang berbasis anggaran kan itemnya cukup jelas dan terbatas gitu ya. Ada juknisnya juga ya. Ada juknisnya juga. Cuman kalau berbasis anggaran saja kan tidak cukup gitu kan. Tidak cukup menjangkau kepada banyak kelompok, banyak pihak gitu kan. Nah, kita juga ada sosialisasi yang tidak berbasis anggaran. Termasuk sosialisasi yang dilakukan di luar tahapan. Ini juga tidak berbasis anggaran. Termasuk anak maga ya, kita bekerja dengan itu ya. Ya, betul. Terus sekolah pemilu, itu sosdikli ya. Itu sosdikli. Maka sosdikli itu adalah sosdikli jut ya. Bisa kita namai seperti itu lah. Sebenarnya serba jut ya. Mbak, jadi yang menarik sosialisasi di mana? Sosdikli di mana? Yang tahu gunung Diwis. Sing paling menarik, punya pengalaman menarik. Ya, aku yang narapidana lah. Gimana? Ada yang kenal atau gimana? Ya, karena kan dia apa ya,
terkurung bertahun-tahun tidak mau dunia luar ketika KPU menyelenggarakan sosdis dia berbondong-bondong antusias sekali loh bertanya bagaimana tanya walaupun jemput nyoblos sopokan kan Tapi antusiasme ya? antusiasme tinggi sekali kan kita merasa merasa dihargai Mendapatkan informasi langsung. iya langsung dan kita kan punya 3 lapas ya, lapas Banyumas, lapas Purwokerto, lapas sekarang yang baru sekarang yang baru narkoba. Yang narkoba kan belum pernah kita coba karena sekarang baru. Nah, ya pengalaman saya Di lapas itu ya, Pak? Ya, Itu menariknya tempatnya apa gimana? enggak karena melihat antusiasme dan matanya tuh berbinar-binar. Itu kan artinya bahwa dia menemu orang baru. Nah, ini lah ya. Jangan Mas Jalan paling dari di ibu-ibu ini. Kalau saya mungkin ini di komunitas muda dan spesialnya ya apa ya mereka yang membuat konten untuk internet warganet. Jadi Warganet. kita juga membentuk ya salah satu satuan lah, jadi katakan kemarin di relawan demokrasi kan membekali untuk satu tim khusus mengaktifkan apa media sosial sehingga informasi juga tadi secara langsung juga secara serangan udara kita gencarkan membuat konten-konten itu juga menarik keluar. Oh, kalau tidak salah kita juga mengumpulkan itu ketua teman-teman kita yang di pinggir jalan itu. Wih, blog-blog itu kan luar biasa. Ini sangat terbukti paling ampuh itu ya karena dalam kondisi pandemi lewat itu masih bisa menjangkau. Kali ini bisa Pak. Jajal wes sasis kok ngaku paling menarik nanti. kalau saya menariknya itu di KPU, Pak. Sosialisasi kok. Bapak, sosialisasi itu kenapa saya bilang KPU? Pak, satu-satunya ini Kabupaten Banyumas itu kan baru mengadakan ada program magang dan Kelas pemilu. Contoh lihat nih ya. Betul. Karena Pak itu sangat terstruktur, bisa dievaluasi dalam jangka berapa bulan jangka. Kita masih bisa mantap perkembangannya. Oh, dan kelas pemilu lah menjadi Mas Sasis fresh Mas. Terus presiden. Mas hari ini nih tampilannya. Oh, ini kelas pemilu. Karena ini sosial karena kan semua masyarakat harus dari yang Mandula seperti Mbak Gong ya, sudah seperti saya. Yang harus menarik itu Hanan harus sharing itu ketika dia menemui penambang pasir gue. Oh iya, kita pernah tahu komunitas pinggiran itu. Kalau Serayu Kan berbinar-binar Bok Mas. Nah, Pengantusias ya. Ya, antusias. Jadi bagaimana tadi diceritakan ya kayak akses informasi penambang pasir kan sebagai salah satu contoh kegiatan sosialisasi waktu itu hasil pemilu ya yang kita ceritakan mereka ya sangat antusias terus senang ketemu dengan KPU dan apalagi anggota dewan hadir itu juga salah satu terobosan yang dilakukan divisi Parmas. ya berarti kan Gini berarti sosialisasi kan bukan hanya materinya ada logistik dari sosialisasi, semua tahapannya, semua terkait dengan kepemiluan KPU disosialisasikan aja sesuai kebutuhan lah ya. Nah, Partai yang perundang-undangan, aturan mungkin ya ada. Soal aturan kampanye, dana kampanye, jadwal kampanye. Termasuk semua PKPU-nya ya. Betul. Nah, sekarang lalu pemilih teknisnya. Nah, kok berarti kok kreoli KPU juga sih KPU ya? orang apa dia nggak apa-ngapain. Iya, saya bukan ngerewangi kamu, cuman teman-teman yang lain ngerewangi nyok. ini begini teman-teman. Tapi kita keuangan ya? Ya, keuangan ya. Nah, kita lagi janji programnya ketua itu kan baru berjalan 1 kali bahwa hasil dari pemilu yang sedulur-sedulur coblos yang sedulur pilih itu yang menjadi anggota dewan itu akan ditemukan dengan mereka. Baru sekali ya ketua. Oh sudah bergilir ke semua dapil. Sudah 2020 sudah. Cuma kan ketabrak COVID. Nah, itu kita menyeluruh Kabupaten Mas ada program yang ini satu-satunya di Indonesia yakni menghadirkan apa itu anggota dewan yang terpilih dengan kesediaan ya dan kita pilih kelompok-kelompok yang kelompok tertentu yang salah satu misalkan penambang pasir, kalau itu Rabeca, PKL, buruh migran Sumbang ya, dan yang lain. Masyarakat pinggiran. berarti besok bukan tidak mungkin kita undang di sini untuk mereka diskusi di sini. Ya, betul. Jadi kan Pak Ketua, setiap kali pemilu itu bagi saya gitu ya. Pemilu itu kan sama dengan harapan. Gitu. Jadi
penyampaian informasi dan soal pengetahuan aturan begitu, tata aturan dalam penyelenggaraan pemilu itu harus juga sampai kepada masyarakat pemilih. Lintas basis lah, lintas kelompok masyarakat. Semuanya mereka harus ngerti, harus tahu begitu kan. Sehingga nanti setelah mereka tahu, paham dan mengerti itu, mereka akan bisa menjadi semacam preferensi begitu ya untuk menilai calon, memilih calon, sehingga tidak lagi ada istilah wah saya milihnya asal-asalan lah gitu kan, saya nggak kenal calonnya gitu kan, saya tidak punya tujuan apa-apa kok, saya cuma milih-milih saja gitu. Tidak lagi seperti itu Pak Ketua, karena namanya pemilu itu pasti sama seperti kita itu memiliki sebuah harapan akan wakil-wakil kita yang duduk di eksekutif, yang duduk di legislatif, yang semuanya itu akan menentukan hajat kita, kepentingan-kepentingan kita sebagai warga, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Maka bagi kita sampaikan pemilu penting, sangat penting. Bahkan sampai mati itu Bang. Kita masih diatur sama pejabat-pejabat. Semua solusi persoalan negara selesai di pemilu. Iya. Karena pemilu lah yang milih presiden dan pemilu DPR. Itu masih kebijakan. Kapolri. Betul. Kapolri itu diusulkan oleh presiden ke DPR dan di program ke DPR. Ya. Presiden dan DPR hasil program pemilu termasuk dinas ya. Betul Pak. Semuanya itu dari hasil dari pemilu. Coba bayangin. Kenapa saya bilang tadi sampai mati? Karena yang namanya pemakaman umum yang mengatur soal kebijakan di tempat pemakaman umum ya. Kan ada dinas pemakaman ya di kota-kota misalnya seperti DKI Jakarta gitu kan. Itu kan para wakil-wakil rakyat. Iya, retribusinya. Nah, sampai mati saja itu masih diatur sama hasil pemilu kan begitu kan. Jadi mohon maaf nih. Apalagi kita di Banyumas ini yang masih sehat, segar bugar begitu kan. Jadi tidak boleh kita itu apatis lah, masa bodoh atau tidak mau tahu dengan namanya pemilu. Kita harus proaktif, kita harus terlibat, kita harus menentukan wakil-wakil kita melalui pemilu dengan kesadaran, dengan rasionalitas yang tinggi. Kalau hari ini masih ada masalah, berarti selesaikan, jadikanlah pemilu yang berdaulat, pemilu yang bermartabat, pemilu yang bermartabat, beradab. Ya, sehingga aku tertarik kira dan Mas sebelum potong guys. Ini Anda tadi menyampaikan bahwa pemilu berbiaya murah, orang baik bisa menjadi pemimpin, tidak monopolitik, mas murah lah. Ini salah satu kurikulum. Nah, caranya kepriwe. Ya, betul. Itu loh. Salah satu ini yang kita lakukan di KPU Banyumas, itu kan kita ada program namanya KPU Mengajar. Nah, KPU Mengajar itu kita membuat program untuk masuk ke sekolah-sekolah, memberikan informasi dan juga pendidikan pemilih terhadap siswa SMK, SMA ataupun MA di seluruh sekolah di Banyumas. Kita ingin memulai Banyumas ini menjadi semacam pilot project, pilot project untuk membangun kedaulatan pemilih dan juga membangun kesadaran pemilih, kedaulatan pemilih agar pemilih-pemilih di Banyumas itu menjadi pemilih yang sangat cerdas ya. Itu sangat berdaulat. Baik memilih legislatif maupun memilih bupati ya. KPU Go to Kampus, KPU Mengajar, KPU Go to Kampus, baik berbasis anggaran ataupun tidak. Kabar baiknya sekarang tidak ada anggaran. Tapi tetap kita lakukan. Artinya salah satunya terobosannya Mas ini kemarin yang ternyata diadopsi oleh KPRI. Kita mengadakan kampung desa demokrasi. Kita sudah mengusulkan proposal program ke KPRI. Ya, ke KPRI dan juga anggaran ternyata malah diadopsi oleh KPRI. Artinya bahwa tanpa ada anggaran kita kemudian bisa ide kita itu diadopsi oleh KPRI untuk menjadikan sebuah program kegiatan, entah itu strategi maupun yang lain. Nah itu ya efektif kreatifnya itu. Berarti memang kita garap saat ini ya garap lebih maksimal di pemilih pemula lah ya, pemilih muda ya, pemilih pemula dan juga kita ini masing-masing pribadi ini kan sebenarnya setiap hari, setiap saat kita juga melakukan sosdiklik gitu di lingkungan kita masing-masing kan begitu Pak Ketua. Jadi namanya anggota KPU itu pasti ngopi sambil makan pisang goreng gitu ya, makan pisang goreng itu pasti ceritanya politik. Ceritanya pemilu. Ceritanya pemilu. Sudah pemilu dengan solusi. Iya.
kita lagi jalan-jalan ke pasar, ketemu teman atau saudara, itu masih ditanya, "Weh, Mas, kira-kira sih pemilunya kapan?" Kayak dengan beritanya jere. Nah, gitu kan. Akhirnya kan kita juga memberikan sosialisasi di pasar gitu kan soal pemilu. Sosdik ini sudah menjadi sejarah lah ya. Semacam apa ya? Darah ya, darah ya. Dalam diri kita itu. Jadi kita tidak pernah bisa berhenti untuk bersosialisasi begitu. Apalagi menyampaikan informasi soal tahapan, soal pemilu begitu, Pak. Kartunya kalau begitu mimpinya KPU Kabupaten Banyumas itu siapa saja boleh bermimpi untuk menjadi pemimpin ya yang berbiaya murah kan? Yang berbiaya murah. Silakan loh sedulur KPU Banyumas. Sing ora di duit, sing otak cerdas, pikirannya jernih, yang bisa daftar legislatif, bisa daftar bupati ya gitu ya. Nah, Karena silakan. problemnya memang itu ya, pemilu politik biaya mahal, money politik yang brutal, itu kan termasuk berita hoax kan, Berita hoax lawan juga. itu bagian dari yang kita lawan kan, intimidasi Ya. itu kan bagaimana menciptakan pemilu berdaulat gitu kan. Nah, Karena itu gimana? juga, kalau tadi disampaikan oleh divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, ada tambahnya lagi Raden Mas Surya itu bahwa bukan tugas KPU kalau menurut itu sadar, tapi bagaimana kemudian bukan di luar hanya KPU tetapi di luar itu mitra, terutama yang apalagi peserta pemilu, mereka butuh itu sebetulnya bagaimana dimaksimalkan. Terus kemudian juga pemerintah, bahwa pemerintah itu membutuhkan sebuah pemahaman terhadap masyarakat ketika ada pemilu, di samping nanti partisipasinya aktif, banyak, terus kemudian melampaui target, tapi juga bagaimana masyarakat melek terhadap demokrasi. Nah, tugas ini kan tadi sampaikan tidak mudah. Artinya dalam jangka sampai kemudian 5 tahun, KPU Banyumas sudah mempersiapkan itu untuk menata mulai dari seperti itu tadi. Betul. Dan itu tidak kemudian di Banyumas, kemudian itu masa zamannya ini terus kemudian kok masih segini, bukan seperti itu ya ukurannya ya. Ya. Karena itu tetap proses berlanjut terus. Karena sosdik ini jut. Sebenarnya ada masalah sih, permasalahan di pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Ya, kalau Aja duit toh. tidak Pak Ketua. Jadi kalau soal permasalahan di kegiatan sosialisasi itu pasti ada ya. Tapi semua persoalan itu kan wajib hukumnya untuk bisa kita atasi. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan kecil yang mungkin ada dalam kegiatan sosialisasi kita itu harus sudah bisa kita selesaikan gitu kan. Jadi kalau permasalahan yang cukup besar begitu ya, menurut saya belum ketemu lah dengan Enteng lah ya. enteng. Urusan di walaupun cuma sejuta, Gak ada masalah. lah. Tidak ada Tetap masalah. jalan. Iya. Tetap Banyumas jegirat lah ya. Iya betul. Jadi apalagi masalahnya hanya di soal anggaran. Saya kira itu tidak ada kamus lah di Banyumas. Itu permasalahan soal anggaran terus kemudian menghambat kita Fanatik lah ya. bersosialisasi. Itu nggak ada kamus lah. Terus biasa urunan lah ya gitu. Ya, dan saya kira ada atau tidak ada anggaran kita Tetap jalan, bisa ya. bersosialisasi. Karena ini terkait dengan jantung, darahnya KPU ya. Ya betul. Dan Masa berhenti kan gara-gara anggaran? betul. Dan kita sudah dibayar untuk melakukan itu pekerjaan kita itu Pak Ketua. Jadi negara ini kan sudah sangat baik dengan kita. Masa hanya persoalan anggaran untuk kegiatan sosialisasi misalnya kita tidak bisa berkreasi. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan begitu kan diantaranya adalah kelas pemilu, makan, kelas magang, ngodemas. Isinya ngodemas akhir mas. Ngodemas Ini itu anak dialog tokoh, Kang Yasum, anak apa baik? Kang Yasum. Ngodemas itu kan desainnya kita itu bisa memberikan pendidikan terhadap masyarakat pemilih di Kabupaten Banyumas itu dengan biaya yang murah, begitu kan ya. Jadi ini merupakan langkah alternatif yang bisa kita lakukan, apalagi di masa pandemi yang kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang, begitu kan. Jadi produksi konten itu menjadi semacam strategi perang, strategi sosialisasi kita untuk bagaimana kita bisa membangun kedaulatan pemilih Pak Ketua. Jadi di program namanya Ngodemas, Ngobrol Demokrasi Kabupaten Banyumas, itu kita ada banyak konten di sana Pak Ketua. Ada banyak edisi. Ini sudah berhari-hari kita tidak mendengarkan Kecebres ini. Ya. Oh kita udah banyak nih mas. Ini Kecebres nih. Ini sudah berhari-hari ini. Kita rindu itu Kecebres ini. Siap. Kita nanti munculkan langsung 3. Ya. Orang nulis. Ini sudah tangannya Kecebres ini. Jadi Ngodemas itu ada yang menarik menurut saya gitu, terhadap sosialisasi pendidikan pemilih.
ketika kita mendatangkan semua anggota parpol ini yang ada untuk sosial dimasukin ke Demas, itu semua parpol tidak ada yang terjual money politik. Artinya ketika para anggota atau konsisten atau apa namanya itu Caleg. caleg ataupun masyarakat yang ingin masuk simpatisan parpol itu melihat parpolnya simpatis itu semuanya sepakat tidak ada money politik. Seharusnya sudah clear. Pemilunya penyelenggaraan sudah clear, peserta pemilu politik oke, masyarakat sudah melihat dan siap jalan. Ya. Situ. Itu harapan kita. Kita rekam itu ya janji mereka ya. Betul, karena ini ada rekaman dan Silakan dilihat dilihat Mas versi YouTube ya. Versi dialog bincang parpol. Saya bincang parpol. Itu di YouTube sudah ada semua dari semua parpol yang ada di Kabupaten Banyumas. Ada lagi ini, kamu menyapa itu ya. Ada KPU menyapa. Nah, IG ini, lakunya Kang Hanan kayaknya ini. Ya, kita sudah berapa kali bikin kegiatan IGA Live gitu ya untuk KPU Banyumas dengan mengundang beberapa narasumber yang itu kita juga membincang soal pemilu, soal demokrasi yang pada prinsip dan tujuannya kita ingin membangun masyarakat pemilih ini agar lebih berdaulat gitu. Kamu yang pakai bahasa Banyumasan juga ada ya. Yang pakai bahasa Banyumasan juga ada. Ngecebres. Namanya ngecebres. Nah, Support, wis web banget support kan apa? bentuknya. Support Spotify. Itu Spotify juga bisa di sudah tayang di sana itu Pak Ketua. Jadi masyarakat Banyumas yang rindu dengan bahasa Banyumasan, bahasa ngapak Banyumasan itu bisa mendengarkan program di ngecebres support di Spotify. Berarti semua medsos itu ada ya. Semua medsos kita punya. YouTube pasti, FB, Facebook, FB pasti, Instagram, ada, Twitter ada, TikTok ada. Ada Spotify baru ya. Spotify. Bahkan untuk YouTube-nya ini Pak Tua, konten produksi videonya kita juga sudah paling banyak. masih numpuk ya, belum Masih numpuk. Bahkan masih ada yang masih proses produksi editing. Kita juga sudah banyak. Tinggal naik tayang ke YouTube. Dan subscribernya ini Pak Tua, ini kita juga paling banyak. Oke. Paling banyak. 1028 subscriber. Itu subscriber asli. Bukan subscriber beli. Tidak pilkada. Tapi ini ngomong-ngomong kasubag teknismu nendi. Lagi sama. Oh, siapa? Oke, Mas. Gini, tantangan KPU untuk melakukan sosial di pandemi apa, Mas? Ya, jadi untuk tantangannya di masa pandemi ini kan kita harus mengikuti aturan pemerintah ya soal bagaimana memutus mata rantai dari pandemi gitu kan. Jadi kita harus taat prokes. Berarti orang ini tatap muka ya? Ya, tatap muka Dibatasi lah ya? dibatasi dan sangat ketat pembatasannya. Apalagi di Banyumas ya, kita masuk kemarin Level 3 Mas. level 3 dan sebelumnya kita sama sekali hampir tidak bisa bergerak begitu kan. Berkumpul itu kan Kopi, sama sekali tidak. tolong dong. Tutupi. Ya, seperti hampir seperti kota mati begitu ya. Kayak perang. Kayak perang gitu kan. Dan selain tadi kita tidak bisa berkumpul dan harus taat prokes, itu kita juga hampir tidak bisa berkunjung. Nah, ini kan masyarakat takut lah ya. masyarakat takut. Bahkan mau pertemuan, jangankan pertemuan ya, yang sesuatu yang itu sangat Budaya ya. sangat budaya begitu ya. Ada misalnya Sandu RT gitu ya. adat istiadat itu, ada hajatan, ada kegiatan-kegiatan ritual. Misalnya ada suran gitu ya. Suran itu juga berhenti total. Bahkan nun sewu takziah begitu ya. Ketika saudara handetolan sahabat Langsung gitu ya, enggak ada yang itu saja Itu sangat pengaruh lah ya. sangat pengaruh itu Pak. Pengaruh ya. Tapi kalau udah rada normal, berarti level 2 bisa kita gaspol lah ya. Bisa gaspol. Tapi level enggak? Rembrandt. lebih keren kok. Dan saya sebagai ketua divisi beserta dengan Kasubag Teknis dan teman-teman di teknis itu sudah menyiapkan jadwal itu Pak Ketua. Begitu kita bisa tatap muka ke sekolah-sekolah, kita sudah siapkan. Sebanyumas ini akan kita sambangi semuanya. Kita apalagi backup mahasiswa lah ya. Di backup mahasiswa itu kan banyak gitu yang Dan antri. menjadi agen ya. Dan kita sekali lagi tegaskan tidak ada urusan, tidak ada kendala dengan namanya anggaran. Ya, oke. Wis. Tapi jangan sampai kedua, jangan sampai yang ngegas itu divisi Parmas, Gaspol, dan diplomnya di kita. Itu
kita repot belum ya? Divisi lain belum. Begitu. Jadi memang setiap saat itu Pak Ketua kita tidak hanya di internal KPU saja, tetapi kita juga harus bersinergi dengan para pihak. Soal KPU mengajar tentu kita juga harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan dinas kita sudah MOU dengan Universitas ya, dengan kampus-kampus yang ada di Banyumas itu juga kita sudah MOU, dan insya Allah nanti Senin depan kita akan ketemu lagi dengan salah satu sekolah SMK Muhammadiyah 1 itu Pak Ketua. Kita sedang membuat program KPU mengajar ini agar bisa lebih adaptif, agar bisa lebih bisa dilakukan berkelanjutan. Atau mungkin gini usul Pak Suparman, saya malah kepikiran jadi itu kan ada masyarakat gitu yang di luar negeri itu, mereka kan hampir kemudian tidak bisa mengikuti apa yang kita sampaikan secara tatap muka atau kita kunjungi. Seandainya kemudian suatu saat bekerja terhadap PJTKI sebelum mereka keluar, kita masuk untuk sosialisasi gimana? Silakan kasih. Ya, Itu kan mereka kemudian di luar negeri pada setahapan. Betul. Padahal mereka saya juga milih. Kita juga. Ini mereka kan baru migran kan? Betul. Itu ide yang sangat brilian Pak Ketua, melampaui batas-batas wilayah, bahkan sampai ke luar negeri itu menjadi bagian dari sosialisasi kita. Meskipun pada saat pemilu dia belum tentu pulang ke Indonesia. Tapi kan presiden di sana. Jadi artinya ya tetap punya korelasi begitu kan. Dan itu saya kira nanti bisa diprogramkan, bisa bisa dimulai begitu ya. Mas Asis nanti bisa menjadi narasumber pertama. Ya. Setiap hari biasanya PJTKI itu adalah TKW. Ya. Ini TKI bae sih. Ya, ini bisa kita nanti mulai bisa kita agendakan. Begitu. Oke, Mas Surya pernah ke difabel juga ya, disabilitas ya? Ke disabilitas kita garap dan kita sudah sangat akrab sekali, sudah sangat sering sekali dengan teman-teman di kelompok disabilitas. Berbagai penyandang disabilitas kita sudah pernah sambangi Pak Ketua. Kita kasih informasi, kita kasih pengetahuan soal tahapan, soal program dari penyelenggaraan pemilu, sampai bagaimana kemudian teman-teman pemilih ini kita juga kasih materi-materi yang sifatnya sangat teknis begitu. Bahkan dari komunitas mereka kita angkat kita Relawan demokrasi itu ya. Kita rekrut sebagai relawan demokrasi. Tapi ngomongin soal disabilitas, kita juga masih punya PR Pak. Jadi secara jumlah di Banyumas ini kan ada kurang lebihnya 3.488, hampir 3.500-an disabilitas dari berbagai penyandang disabilitas ini Pak Ketua, mulai dari ada daksa, netra, graita, tunanetra itu digarap ya, dari berbagai kelompok disabilitas. Ini jumlahnya ada sekitar itu. Nah, cuman kalau dilihat dari angka partisipasinya ini Pak Ketua, di pemilu 2019 kemarin ini belum ada setengah. Kenapa itu? Belum ada setengah. Nah, ini PR khususnya bagi saya divisi sosialisasi, ini PR yang harus kita kerjakan selama masa tahapan ini agar nanti di pemilu selanjutnya teman-teman disabilitas ini sudah bisa menggunakan ya, makanya ini harus terkait dengan pemilih. Ketika dalam pemilih di sana jelas posisi disabilitasnya di mana, jelas. Itu kan bisa kita kirim misalkan yang PPS ke sana kan bisa pakai itu kan. Betul. Kita bisa atau relawan kita kirim ke sana. Betul. Itu juga kebutuhan mengapa pemilih berkelanjutan itu update ya gitu. Betul. Itu Sidalih-Jud memang harus nyambung dengan Sosdiklir-Jud. Ya, betul. Dan kebetulan juga pemangku Sidalih-Jud itu juga wakil ketua divisi Pak. Boleh. Makanya kenapa partisipasi naik itu karena wakilnya. Oh ya, Mas Surya cerita soal sosialisasi kan salah satu tolak ukurnya dengan mengetahui sukses tidaknya kan tingkat partisipasi ya. Ya, tadi belum diceritakan bagaimana sih tingkat partisipasi pemilu tahun 2019 misalnya. Mas. Kalau sosialisasi betul, nanti kita akan lihat secara kuantitatifnya adalah di capaian angka partisipasi, tingkat partisipasinya. Alhamdulillah dari target 77,5% di pemilu 2019 kemarin, karena berkat
wakil ketua divisi ini menjadi 79,12. Ini sangat tinggi sekali begitu kan, dan melampaui target nasional. Dan ini tentu menjadi prestasi semua pihak, bukan hanya KPU sebagai penyelenggara saja, tetapi juga rekan-rekan stakeholder yang lain itu Pak Ketua. Karena namanya pemilu itu kan betul leading sektornya dari KPU, tetapi kerja semua pihak, kerja semua stakeholder itu menjadi kunci keberhasilan dari proses penyelenggaraan pemilu begitu Pak, teman-teman semuanya. Dan angka capaian 79,12% ini tentu bukan bukan berhenti di situ begitu ya, tetapi juga kita harus iringi juga dengan misalnya selain kuantitatif, kualitasnya juga harus ikut meningkat, naik gitu kan, harus meningkat begitu kan. Kalau masih ada ditemukan kasus-kasus money politik begitu kan dari rekan-rekan penyelenggara sebelah, dari teman-teman Bawaslu, maka di pemilu selanjutnya kita Banyumas harus bangun menjadi zero money politik. Oh yes. Tidak ada money politik lagi di wilayah Banyumas. Sebenarnya kalau sekedar targetannya adalah investasi, tercapai ya. Tercapai. Pada begitu loss, nah ya bisa. Tapi kan itu tidak yang kita harapkan. Betul. Tetapi harus juga kualitas tadi yang meningkat. Betul. Jadi kita garap ada di sana kualitasnya. Ya, bukan hanya mengejar angkanya saja, tetapi juga Angka penting, tapi kualitas tadi. kualitas juga Lebih tidak boleh penting. kalah, lebih penting. Kalau angka kan kita umumkan boleh money politik gitu. Amplop token tong. Money politik dibolehkan. Pemasangan alat peraga jojoran itu bisa ya. Bisa nggak Mas Anan? Bisa meningkatkan motivasi? Bisa. Bisa. Iya, tapi kan Esensinya yang betul. Itu yang KPU Banyumas sekarang itu juga ya, yang lebih dominan adalah kualitas. Betul. Mengapa tadi tanpa pemilihan pilkada kita sosdikli adalah Ya. kita mengejar kualitas. Betul. Jadi kita ingin juga penyelenggaraan pemilunya itu berkualitas, punya Berintegritas, integritas, begitu kan, sehingga harapannya dengan itu penyelenggaraan pemilu yang sudah baik ini, hasil pemilunya itu juga Baik. adalah orang-orang yang terbaik begitu kan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik yang terpilih, maka harapannya adalah betul-betul nanti akan membuat program dan kebijakan kebijakan ya. dan Iya. meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu bukan lagi sesuatu yang sulit, karena memang pemimpinnya sudah memenuhi semua ekspektasi publik lah. Selesai dengan dirinya sendiri. Iya. Memilih itu sudah ibadah ya. Betul Pak Ketua, memilih adalah ibadah, dan kalau saya bilang itu bagian daripada iman. Gimana? Karena kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, Oh, iya. sebagai warga kita kan punya hak untuk menggunakan hak pilih. Jadi bahasa agamanya apa itu Mas Kasis? Hubul waton. Hubul waton minal iman. Benar gua. Hubul waton minal Itu iman. bagian dari bela negara. Bela negara. Bela negara lah sebagai dari iman dari benar. Itu wujud bela negara ya. Ya, betul. Karena apa ya, itu pemilih pinter, orang dididik jadi pemimpin ya. Ya. Oke, kan sebenarnya gini Mbak. Maka di kadang-kadang kita sampaikan memilih itu bukan hanya soal duniawi, tapi sampai akhirat. Akhirat. Ketika kita Buk salah pilih. memilih orang baik dan orang baik melakukan program kebaikan, maka kita dapat amal jariah. Tetapi berbeda ketika kita tahu bahwa yang kita pilih orang tidak baik, tanpa kita pakai pilih uang, balik. maka ini melakukan kemaksiatan, korupsi, Nah, kita kita dapat dosa jariah. Betul ya, Nat? Betul, kalau saya menyampaikan seperti itu Ketua. Iya. Jadi ketika ada yang di atas itu tidak baik, sebetulnya bukan mereka tapi dari kita yang menjadikan mereka. Artinya ada seripilan lah yang masuk ke kita. Bukan hanya itu, tapi seripilan dosa itu terkadang Maka, tidak baik kan. betul. Jadi ketika ada masyarakat kemudian kok protes yang di atas seperti itu, misalnya, Sakit lah, nah gitu ya. betul dari awal. Makanya dari saudari tadi itu kualitas itu yang paling Iya, kita dorong juga di saudari kan jejak gitu ya. Betul. Ya. Kan jejak calon, Nah, tracking itu gitu. harus tahu. Harus tahu ada asal kadang saluran bahwa informasi hoax itu yang menyesatkan ya Mas. Ya semoga saja yang dikerjakan oleh KPU Banyumas Basos Dikis mulai dari anak-anak SMA, SMA tingkat itu nanti pas nyoblosnya itu di otaknya terekam bahwa saya harus menolak money politik. Ini persoalannya kadang-kadang Mbak. Kita itu kan
ada tantangan yang namanya pemilu di era oligarki misalnya. Ini yang salah satunya itu, ancaman hoax itu ada orang baik ketika Potongi digaji terus ya. buzzer kan menjadikan Betul. Ketika orang baik itu di hoax menjadi tidak baik, dikemas berulang-ulang, maka masa percaya itu menjadi yang baik. Yang menjadi jelek ya. Nah, itu ini karena buzzer. pentingnya tracking KPU harus berlomba dengan ini ya. Kita juga buzzer. harus punya pasukan cyber. Iya. Pasukan yang siap untuk menjernihkan berita kalau kemudian berita-berita yang ditampilkan itu ternyata adalah berita-berita hoax. Jadi kita punya pasukan yang bisa mengcounter itu. Termasuk juga kita membangun kesadaran pemilih ini, pengetahuan pemilih ini agar mereka tidak mudah menerima informasi yang itu ternyata informasinya adalah informasi yang hoax, informasi yang masih berbau sara begitu kan, atau informasi-informasi yang negatif lainnya, black campaign begitu Pak Ketua, sehingga itu akan mempengaruhi pada atau membentuk persepsi pemilih menjadi tidak baik. Kita lakukan dalam rangka mendewasakan. Bukan berarti kita memihak calon manapun, tapi kontennya kita adalah menampilkan mengajak untuk pemilih berdaulat tadi ya. Karena pemilih cerdas. Hoax itu musuh demokrasi Pak Ketua. Hoax jelas-jelas ini model baru gitu ya, model baru yang akan mendekonstruksi soal demokrasi kita. Karena informasi hoax jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyesatkan pemilih. Ini yang wajib hukumnya untuk kita perangi bersama-sama. Kita garap itu juga ya. Garap. Kita mencoba menciptakan pemilu yang bersih tanpa bersih beradab ya. Menang kalah menang itu urusan belakang. Yang penting mereka adalah staff fair saya gitu ya. Nah, kita mendorong masyarakat untuk menjadi koreksi bagi calon-calon yang akan maju, betul pemilih. Ketika kemudian makanya kenapa kita fokus banyak banget di medsos itu, semua medsos itu ada. Dan tadi bilang Bang Surya daripada Raden Mas Bang Surya. Saya mengatakan kita terbanyak mulai follower dari YouTube, Twitter, Facebook dan lain-lain itu dalam ke situ. Artinya sebetulnya Bang Surya ini sudah memprediksi bahasanya bukan paranormal, apa? Praktisi. Ini ke depan harus seperti ini sudah melahirkan berkaitan juga betul di medsos dalam rangka ini itu memerangi hoax. ketika 2024 masyarakat sudah terbangun, sebetulnya yang betul ini dulu ada rekamannya dari KPU Banyumas seperti ini, informasi seperti ini, begitu Ketua. Ini ada magister komunikasi, juga pakar literasi digital. Tadi yang disampaikan Mas Hasis terus yang dilakukan Mas Surya dengan hubungannya menaikkan jumlah follower adalah ketika KPU sebagai produsen pesan informasi kepemiluan yang betul, yang percaya, maka para follower kita yang jumlahnya sudah ribuan ini bisa mendapatkan informasi yang valid juga gitu. Ketika pemilih kita valid, maka tadi harapan menjadi menggunakan hak pilihnya, kuasa pilihnya itu sesuai hati nurani bisa tercapai. Itu ya, betul. Ada korelasi ya. Ini Ada hubungan. Betul ini transdigital kan ini sudah spesialisasi. ada ini ahli literasi digital, ada budaya literasi. Ini semakin menarik ya dari game-game kita sejak awal pertama ini. Ketua saya usul nih Kamis depan itu kan biar runut itu kita akan membahas pencalonan. Jadi sopo baik sih? Oh, sudah dipesankan logistik. Oh, logistik. Oh iya, siap. Sudah. Gini, itu terkait dengan logistik, bahwa supaya masyarakat tahu bahwa di KPU logistik itu bukan hanya tahapan saja, tapi juga penyelenggaraan logistik gimana ya, oke. di KPU sehari-hari. Tapi nanti tetap kita akan depannya pencalonan. Jadi karena banyak beberapa parpol ya Mbak sudah pada memberikan informasi ke KPU. Karena ke sinau kita pada hari ini itu kan mengangkat orang baik, orang bermoral, orang yang tidak punya peluru, orang yang tidak punya duit diminta untuk menjadi pemimpin. Bukan, Bang. Siapapun punya kesempatan. Entah kaya, entah tidak, kita sangkan gitu ya. Undang-undangnya masih demikian. Cuma kesempatan. Yang kita dorong adalah
bagaimana pemilu ini beradab, Martabat. yang tidak bermartabat, Betul. tanpa tadi monopoli yang brutal, sehingga memungkinkan siapapun punya kesempatan Ya, sama, kayak gitu, Mbak. Dan tidak ada Siapapun ketakutan. itu artinya- Jadi tidak ada intimidasi. Jadi itu dari niat itu orang kudu, misalkan seorang pengusaha ya kan, karena kita dorong siapapun ya. Jadi apa itu ya, kita angkat sama merindukan nanti amplop di toko-toko itu masih penuh. Gitu ya. Berarti kalau begitu tuh mungkin salah satu caranya ketika kemudian mantan-mantan KPU itu menjadi itu masuk di situ gitu. Oke, sebelum kami lanjut dengan tadi perbincangan kami tentang Sosdikri, yang pasti kami sampaikan sebelum kami Banyumas bahwa walaupun tanpa pemilu, tanpa pilkada, kita tetap melakukan Sosdikri, sosialisasi pendidikan pemilih. Tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan bersama-sama mewujudkan pemilu yang beradab, pemilu yang bermartabat, pemilu yang berdaulat. Endingnya adalah bagaimana hasil pemilu ini adalah orang-orang yang amanah, orang-orang baik, orang-orang yang punya kebijakan dan membuat program yang pro rakyat di masyarakat. Dan itu sungguh pemimpin yang diharapkan mereka sendiri. Kalau kita memilih faktor itu, insya Allah katanya Gus Hasis tadi, kita dapat amal jariah. Terima kasih sebelum Banyumas. Jumpa lagi di edisi selanjutnya pekan depan. Semoga ini ada manfaat untuk kita bersama. Kami Banyumas. Sigap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.